Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh rahimakumullah, monggo ingkang sepindah kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit sedaya nikmat ingkang terus kita tampi ngantos enjang menika, terutami nikmatul iman wal Islam. Monggo kita jagi iman kita jagi Islam kita selami gesang wonten donya menika. Jamaah sekalian, topik yang akan kita bahas ini topik yang menarik, aktual, dan sudah saatnya, sudah waktunya. Kita akan mengenal Nabi Isa lebih lanjut ya. Kita akan kenalkan lebih jauh. Karena Nabi Isa itu sering disalahpahami ya. Terutama kalau bulan Desember ini. Ya, ada 25-12. Ya. Nah, sama sekalian Nabi Isa alaihissalam itu bukan anak Tuhan. Is not a son of God. Also Isa is not Jesus. Jesus is not Isa. Nah, untuk itu saya awali dengan mengingatkan surah di Quran. Saya sering menyebut surat favorit kedua setelah Al-Fatihah. Kita semua hafal sejak TK gitu. Ya, surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwa dia Tuhan yang sebenarnya, ahad Allah, namanya Allah, sifatnya ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid walam yulad. Lam yalid tidak melahirkan, walam yulad tidak dilahirkan. Tidak di. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak yakun ada lahu bagi dia Allah. Walam yakul lahu dan tidak ada bagi dia Allah kufuwan. Kufuwan itu saingan, tandingan. Ahad satu pun. Tidak ada bagi Allah saingan, tandingan satu pun. Atau kita terjemahkan tidak ada satu pun yang menyamainya. Ini bicara soal tauhid, ini konsep Tuhan dalam Islam jelas, tegas, tidak membingungkan. Anak SD, anak SMP baca apal ini, baca terjemahnya, nah, jelas. Nah, jemaah sekalian, itu tadi surah Al-Ikhlas ya, selintas. Ada hadis agak panjang ini. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, tetapi Nabi SAW menyampaikan kepada kita. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah berfirman begini. Kadzdzabani ibnu Adama walam yakul lahu dzalik. Wa syatamani walam yakul lahu dzalik ila akhirih. Ini enggak usah saya baca semua, menghabiskan waktu, ngirit waktu. Jadi kadzdzabani ibnu Adam, Allah berfirman, anak Adam manusia itu mendustakan aku yang dia seharusnya tidak seperti itu. Wasatamani walam yakul lahu dzalik. Anak Bani Adam, anak manusia itu menghina aku, ngenyek aku. Yang seharusnya dia tidak begitu. Nah,
dan seterusnya. Nah, kemudian saya loncat, saya fokuskan aja, jadi tidak saya bahas semua. Wa amma satmuhu, adapun orang yang ngenyek dia, menghina Allah maksudnya. Adapun orang yang menghina Allah, iya ya, ini Allah yang berfirman ya. Adapun orang yang menghinaku, ngenyek aku itu. Faqauluhu, dia mengucapkan ittakhadzallahu walada. Gusti Allah duwe anak. Nah, ini terjemahnya. Ittakhadzallahu walada, Gusti Allah duwe anak. Kemudian di hadis ini Allah membantah langsung. Wa anal ahadu somadu, padahal aku ini ahad esa, as-somad itu tempat bergantungnya semua makhluk. Lam alid, aku tidak melahirkan, walam ulat, aku tidak dilahirkan. Walam yakulli, tidak ada bagiku kufuwan ahad, tidak ada bagiku satupun tandingan saingan. Tidak ada satupun yang menyamainya, itu jumlahnya satu. Sama dengan ayat pertama Al-Ikhlas. Jadi dibantah oleh Allah dengan suratul Ikhlas. Ikhlas itu artinya murni asli. Suratul Ikhlas artinya surat yang menjelaskan tentang Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang murni asli, bukan Tuhan kawi. Yang Tuhan kawi ana sing madani. Yang duwe anak berarti padha karo menungso. Padha karo nyun sewu hewan iku nggo melahirkan ya. Ini hadis dan kaitannya dengan suratul Ikhlas. Kita mengenal keluarga Imran. Nah, jemaah sekalian, Imran itu mbah kakungnya Nabi Isa. Bapaknya Maryam. Jadi surah ini ayat 33-34 khususnya yang kita lihat, dan sebenarnya ada ayat yang lebih banyak lagi juga ya. Banyak cerita tentang Imran, Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Ya, kalau jenengan namanya Mustafa artinya orang yang dipilih. Mustafa itu artinya sama dengan muhtar. Muhtar sama Mustafa itu artinya sama. Orang yang terpilih. Ya, pagi ini saya terpilih memberi pengajian di sini ya. Nanti jam 7 saya lanjut di Unimus, di Masjid Taqwa Unimus. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, ala Imran, keluarganya Imran, alal alamin itu teladan dunia. Teladan dunia. Tinggal contoh teladan yang baik ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Ya. Jadi ya termasuk keturunannya juga ya. Keturunan. Wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ini saya agak loncati aja ya untuk menyingkat waktu ya. Ini bahannya sebenarnya banyak, lumayan itu. Ya. Minimal 1 jam, 1 jam aja rodok cepat. Nah, di ayat ini ayat 42. Kalau tadi 33, saya loncat ayat. Wa idh qalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, Maryam, inna wa astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu, wa taharaki, mensuci kamu ya. Wastafaki ala nisa'il alamin, memilih kamu menjadi teladan wanita sedunia. Itu Maryam.
wanita suci, nggak tersentuh laki-laki, selalu ingat Allah, dekat Allah. Kemudian waktu itu diasuh oleh Zakaria, seorang nabi. Jadi Nabi Zakaria itulah yang mengasuh Maryam sejak kecil sampai besar, menjadi wanita solehah. Nabi Zakaria itu masih kerabatnya Al-Imran. Jadi ini memang keluarga hebat betul, Al-Imran itu. Makanya dipilih menjadi surat di Quran. Maryam juga dipilih nama Quran, karena orang-orang hebat. Ya, banyak nama-nama manusia dipilih menjadi nama surat di Quran, termasuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada surah Ibrahim, surat Yunus, surah Yusuf, itu orang-orang luar biasa. Oke, ini cerita tentang kelahiran Nabi Isa. Ya. Jadi ketika malaikat berkata, Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra. Ya, dengan kalimat yang datang darinya namanya Al-Masih, Isa putranya Maryam. Ya. Di ayat ini Nabi Isa itu dijuluki wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan itu orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi terkemukanya orang mau nang dunia tok nang akhirat barang, Masya Allah. Itu luar biasa Nabi Isa itu. Wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dia termasuk orang yang dekat dengan Allah. Luar biasa. Kemudian pertanyaannya, who is Isa? Who is Isa artinya apa? Siapakah Isa? Saya ini buat ringkasannya jawabannya, nanti uraiannya belakang. Siapa Isa itu? Isa is a prophet. Isa itu seorang nabi, seorang rasul. Isa is not God. Isa bukan Tuhan. Isa bukan Tuhan. Isa is not a child atau a son of God. Isa bukan anak Tuhan, bukan anak laki-laki Tuhan, bukan. Ini kita tegaskan, itu yang pertama. Yang kedua, kita tegaskan Isa is not Jesus, Jesus is not Isa. Jadi jangan punya pandangan, nanti tak jelaskan kemudian. Selama ini kita menerima pandangan begini. Oh, yen wong Islam kuwi nyebute Isa. Yen kowe nyebut Isa, Islam. Tapi yang non muslim ora Isa nyebute Yesus. Dianggepe padha piyayine. Padahal beda. BEDA. Beda menungsone, beda piyayine. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, Isa is Isa, Jesus is Jesus. Isa ya Isa, Yesus ya Yesus. Ya. Kalau kita Muslim mukmin itu, ini Isa ya seorang nabi. Seorang nabi aja. Manusia laki-laki mulia teladan dunia, seorang nabi. Udah itu aja. Sedangkan Yesus menurut mereka Son of God. Anak Tuhan. Menurut mereka. Nah, satu lagi kita tegaskan. Christmas. Jenengan tahu Christmas. Christmas ini kan apa? Hari Natal 25/12. 25/12 is not the birthday of Isa. Bukan tanggal lahirnya Nabi Isa. 25/12 bukan lahirnya Nabi, tanggal lahirnya Nabi Isa. Nanti kita jelaskan. Itu di Quran ada
penjelasannya, bahkan di kitab mereka pun ada juga jawabannya. Nah, jemaat sekalian, kalau kita ingin mengaji tentang beliau Nabi Isa alaihissalam, ini lapangan kajiannya ini. Ya, ada banyak di Ali Imran ya. 32 sampai 63 itu bicara kisahnya Imran yang tadi dimulai ayatnya tadi. Kisahnya Imran isinya Maryam kelahiran ini. Imran namanya diambilkan ini bapaknya Maryam, mbah kakungnya Nabi Isa itu Imran. Dibuat nama surat di Quran. Kemudian surah An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Di 156, 159. Ada juga di 171, 173. Intinya tadi, Isa is not Jesus. Isa itu bukan Yesus. Beda orang. Kemudian sikap berlebihan ahli kitab mempertuhankan Isa atau mengakui Isa sebagai anak Tuhan. Terus Al-Maidah artinya hidangan. Itu di ayat 17 sampai 19, Al-Maidah 72 sampai 77. Intinya mempertuhankan Isa kufur. Atau Isa salah satu dari tiga itu ya. Tiga itu trinitas. Nah, kalau nganggap Isa itu salah satu itu kufur. Kemudian Maryam. Nah, ini nama Maryam dipakai nama surat. Ini banyak di surah Maryam ini. Khususnya ya di ayat 16 sampai 40. Itu perjalanan hidup Nabi Maryam kelahiran Isa juga. Nah, jadi di surah Maryam. Nah, jamaah sekalian, pernyataan yang tadi ya bahwa Isa itu hanyalah seorang nabi atau seorang rasul, ini ayatnya. Ini Al-Maidah 75, bagian dari yang di sini tadi. Ini Al-Maidah 75, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summangdur anna yufakun. Mal Masih ibnu Maryam, tidaklah, ini ma sama dengan lam nahiyah kalau di bahasa Arab. Lam nahiyah itu lam dibaca panjang artinya tidak atau jangan. Ya, kadang juga memakai ma. Jadi tidak di depan, kemudian digabung sama illa. Kalau di ilmu nahwu itu alif lam istisna namanya. Jadi alif lam yang mengecualikan, kecuali. Jadi kalau ada struktur bahasa tidak bla 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 kecuali, itu struktur bahasa yang mantul betul. Mantap betul. Mantul betul, meyakinkan, tidak bla 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 kecuali la ilaha illallah. La ilaha illallah, lamnya depan. Kalau di kalimat tahlil, kalimat thayyibah, lamnya tolong dipanjangkan karena memang 2 harokat ya. La ilaha illallah. Tidak artinya tidak. Hati-hati bacanya, kadang-kadang kalau kita ngejar jumlah bacanya cepat. Kalau baca kalimat tahlil cepat itu lamnya kadang-kadang saya dengar kok kurang panjang. Ya.
Saya sok-sok dengar adzan itu la ilaha illallah. Lamnya sok-sok kurang panjang, ulang depannya. Pernah juga saya ingatkan itu dengan teman. Ya. Karena itu lam nahiyah. Sebab di ilmu nahwu ada lam yang lain yang dibaca pendek. Jadi ada dibaca panjang, ada dibaca pendek. Kalau dibaca panjang lam nahiyah, la artinya tidak. Ada yang dibaca pendek, la dibaca pendek lamnya, la. Itu lam taukid namanya. Lam taukid itu lam yang dibaca pendek yang berarti menyangatkan atau menyungguhkan, tenanan, sungguh tenanan. Ya. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi husrin. Innal insana, sesungguhnya al insan lafi husrin. Lafi, lamnya dibaca pendek. Lafi husrin. Sungguh di dalam kerugian. Ya. Ya. Nah, ini doa, ini contoh-contoh. Saya sering mendengar doa itu lam taukid tapi sering-sering dibaca pendek. Yang benar begini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Nanti perhatikan kalau ada siapalah imam atau khatib doa itu, ini lihat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Lamnya dibaca panjang. Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Jangan sesatkan, jangan belokkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Artinya tidak atau jangan. Ya Tuhan kami, ya Allah, jangan engkau belokkan hati kami. Jangan engkau sesatkan hati kami, belokkan hati kami. Setelah kamu memberi petunjuk. Itu dibaca panjang, jangan. Tapi kalau dibaca pendek, la tuzigh qulubana, sungguh ya. Sungguh sesatkan ya Tuhan kami, sungguh belokkan hati kami setelah mendapat petunjuk. Loh, artinya ini kan malah sebaliknya kan. Maka hati-hati baca Quran, panjang ya panjang, pendek ya pendek. Tajwidnya oke, makhorijul hurufnya tepat. Kalau salah bisa salah makna. Ya, jadi kalau lam taukid di dalam kalau di kalimat tahlil dibaca lam taukid, lamnya pendek, la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan selain Allah artinya. Tapi kalau dibaca panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamnya depan panjang 2 harokat, artinya tindak. Jangan dibuat 1 harokat, nanti sebaliknya. Ya. Kembali ke sini. Kalau ada lam, la tidak, lam nahiyah atau ma, kemudian digabungkan illa, kayak di kalimat tahlil tadi, itu kalimat yang meyakinkan. Tidak kecuali. Para suami bisa mengatakan begini, tidak ada wanita ku cintai, enggak ada. Enggak ada wanita di dunia ini yang ku cintai, enggak ada. Enggak ada. Kecuali engkau istriku seorang. Nah, itu mantap. Tidak ada wanita yang ku cintai di dunia ini kecuali engkau istriku tersayang. Itu mantap itu bahasanya. Daripada cuma mengatakan aku cinta padamu, itu kurang meyakinkan. Dengan struktur bahasa. Struktur kayak gini di Quran itu sering dipakai. Nah, setelah illa setelah kecuali itu biasanya jumlahnya memang 1. Kecuali enggak ada wanita yang kucintai kecuali kamu, artinya yang kucintai cuma kamu istriku ngono. Maka atau cuma 1 itu artinya hanya ya. Tidaklah
Isa al-Masih itu putranya Maryam kecuali Rasul. Isa itu hanya seorang Rasul, maksudnya begitu. Bukan lebih, bukan yang lain, bukan anak Tuhan, bukan. Qad khalat min qabli rusul, yang telah ada Rasul sebelum dia. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya Isa Maryam siddiqah, wanita suci, wanita mulia, wanita jujur. Kana yakulani ta'am. Kana dua-duanya itu ya Isa sama ibunya itu Maryam itu. Dua-duanya yakulani ta'am, dua-duanya makan makanan. Itu untuk menegaskan bahwa dua-duanya itu manusia. Kamu kan ya makan, kowe ya menungso mangan toh. Beliau dua-dua itu ya mangan. Makan. Jadi dua-duanya itu manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Maka ditegaskan di sini karena yakulani ta'am, dua-duanya makan makanan. Sing jenis makan makanan itu ya manusia. Hewan juga makan juga. Dan seterusnya saya loncati. Ini terjemahan lengkapnya di Al-Maidah 75. Nah, ini yang di surah An-Nisa. Nabi Isa alaihissalam itu berdakwah, misinya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Misi utamanya adalah la ilaha illallah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid di surah Kahfi. Kul innama ana basyarum, katakanlah Muhammad, saya hanyalah al-basar, manusia secara jasmani kayak kamu. Ya, kamu punya mata dua ya, telinga dua ya, kaki dua di bawah ya. Sama kan Nabi juga kayak gitu. Punya berat badan, tinggi badan, yo ngantuk, yo kesel, kulit kena api, yo kepanasan, sama. Nabi SAW kalau puasa ya lapar, sama dengan kita. Itu al-basar. Hanya bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kamu, Tuhan sesembahan kamu, ilahu wahid, Tuhan yang satu. La ilaha illallah. Misi ini dulu Nabi Isa juga gitu. Dalam satu ayat Nabi Isa mengatakan ke Bani Israel, ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku, maka ibadahlah kepadanya, itulah jalan yang lurus. Misinya sama. Beliau berdakwah ke masyarakat Bani Israel, tetapi masyarakatnya enggak terima, bawa ajaran baru, karena mereka penyembah berhala. Ya. Termasuk keluarga kerajaan, pemerintahan kerajaan membenci, dan akhirnya singkatnya beliau ditangkap, mau dibunuh. Nah, tapi sulit mendapatkan, Allah melindungi. Tapi kemudian ada mantan murid ya, murid yang murtad, muridnya Nabi Isa yang murtad. Iskarius Yahuya, ada Yahuya, ada yang menyebut itu, ada yang menyebut nama lain. Ya, dia tahu persis di mana Nabi Isa berada dan sebagainya. Dibantu dia akhirnya ketemu. Setelah ketemu di suatu tempat, Nabi Isa terpojok, Nabi Isa cuma pasrah sama Allah, terserah jenengan Gusti gitu. Atas kehendak Allah, kemudian Allah langsung Nabi Isa langsung diambil oleh Allah. Langsung diambil oleh Allah, kemudian menjadikan murid murtad tadi menjadi persis wajahnya, persis orangnya dengan Nabi Isa. Akhirnya yang ditangkap muridnya Nabi Isa itu, bukan Nabi Isa-nya. Karena Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Allah itu apapun sangat-sangat mudah. Langsung diambil, kemudian dia jadikan persis sama Isa wajahnya. Hanya yang ditangkap adalah Iskarius tadi. Ya ditangkap, kemudian
termasuk dibunuh, disalib ya. Disalib itu. Jadi kalau ada orang punya kepercayaan nyalib orang itu jangan, kita orang Islam ya. Orang Islam nggak usah percaya dia itu Nabi Isa. Itu bukan Isa yang disalib. Bukan Isa, tapi murid murtadnya Isa. Jadi beda orang. Maka saya mengatakan Isa is not Yesus. Bukan Yesus. Nah, ini ayatnya. Wa qaulihim inna kul qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah ila akhirih. Saya singkat. Dan karena ucapan mereka ya, mereka yang tadi membunuh tadi. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu Isa. Ini ayat 157. Nanti lengkapnya 156 sampai 159. Nah, ini tak kutip satu lagi 158. Allah menyatakan bal rafa'ahu wa ilaih wa kana Allahu azizan hakimah. Bal tetapi gitu ya. Rafa'ahu wa, Allah ngangkat dia, hunya itu kembali ke Isa. Itu dhamir hu, itu Isa. Tetapi Allah ngangkat Isa, ngambil Isa itu kepadanya. Wa kana Allah azizan hakimah, Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Jadi yang diambil itu bukan Isa, yang disalib bukan Isa, yang dibunuh bukan Isa, yang dijadikan Tuhan bukan Isa. Nah, ini yang tadi saya kutipin di satu laman tentang Yahuya Iskariot itu murid murtadnya Nabi Isa. Saya loncati aja. Nah, sekarang nyinggung ini ya. Ini perlu tak kasih tahu. Di Katolik Encyclopedia, ya ini jujur aja, slide ini saya dapat dari dosen kami di FAI Misula. Dia memang ahli kristologi ya juga. Dia ngutip ini di Katolik Encyclopedia, itu di bagian Christmas ya. Dikatakan begini, Christmas was not among the earliest festival of church. Jadi Christmas itu bukan di antara perayaan awal-awal, perayaan gereja awal-awal zaman dulu. Jadi awal-awal gereja ada itu Christmas belum ada, enggak ada. The first evidence of the feast, jadi bukti pertama dari perayaan itu, perayaan Christmas itu, is from Egypt, itu dari Mesir, Mesir kuno, pagan custom, pagan itu penyembah berhala Mesir kuno. Kebiasaan para paganis, para penyembah berhala, centering around the January calendar gravitated to Christmas. Jadi itu sebenarnya kebiasaan para penyembah berhala zaman Mesir kuno. Jadi mereka itu sekitar Desember pertengahan lah gitu. Sampai terus sekitar pertengahan Januari. Mereka merayakan hari kelahiran dewa-dewi Tuhan mereka. Tuhan mereka penyembah berhala, paganis Mesir kuno. Ya singkatnya yang 25-12 wis dijikuk wae ngono. Jadi juga dikutip di sini Ensiklopedia Americana, intinya adalah saya nggak baca isinya nanti lama. Jadi pada abad 4 itu sudah mulai dipakai itu. Pokoknya kebiasaan itu dipakailah untuk 25-12 lah itu ya. Kemudian baru abad kelima diresmikan diperingati seluruh dunia. Jadi mungkin satu abad masih
berdebat. Ini tenan pora dan sebagainya. Sehingga ada buku ini. Ya. Ini karangan Herbert Armstrong. Ini buku terjemahan, pengarang aslinya Herbert Armstrong. Mungkin Mas Yud ini penerjemahnya. Judulnya jenengan lihat, Misteri Natal. Jenengan paham ya kata misteri? Misteri ini kenapa? Kenapa misteri? Kata misteri artinya apa? Nyolowati niku basa Jawa, bahasa Indonesiane menapa? Nyolowati itu minta perhatian karena nggak jelas gitu loh. Misteri itu artinya nggak jelas. Masih penuh tanda tanya kan. Itu kata misteri. Nah, di buku ini diantaranya disampaikan di Mesir itu dulu zaman kuno, jauh sebelum Isa lahir, itu setiap tahun mereka penyembah berhala itu merayakan kelahiran anak Dewi Isis. Dewi Isis itu Dewi Langit itu ya. Ya disebut Dewi karena mau melahirkan ya, perempuan masalahnya gitu. Kalau laki-laki dewa namanya ya. Yang mereka percaya tanggalnya itu tadi 25-12. Ya. Jadi memang bukan kelahirannya Nabi Isa. Kalau kelahiran Yesus terserah menurut mereka ya. Kalau menurut kita orang Islam bukan kelahirannya Nabi Isa. Ya. Lalu Isa itu lahirnya kapan? Nah ini kutipan dari Ensiklopedia Americana juga ya. Ini tak loncat aja karena saya menarik ini karena ngejar waktu masalahnya itu ya. Di Lukas chapter 11 itu dikatakan begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari, waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, malaikat datang ke kelompok pengembala yang menjaga gembalaan binatangnya malam hari. Ya. Nah, sebentar, tak potong dulu. Di Eropa itu ada peternak kambing, sapi, domba biasanya. Jadi kalau musim panas itu gembala dibiarkan gitu aja, tidak masuk kandang. Kadang-kadang penjaganya yang nunggu. Ya. Nah, sebaliknya nanti kalau musim dingin, binatangnya selalu di kandang, tidak dikeluarkan. Ya. Nanti sing ngangon sing kadem gitu. Sehingga mereka itu kalau menghadapi musim dingin, sebelumnya cari stok makanan ternaknya untuk 3 bulan. Musim dingin itu November, Desember, Januari. Nah, saya lanjutkan. Jadi ini kejadian musim panas karena gembalanya di luar. Nah, saya lanjutkan. Kemudian malaikat itu lalu datang kepada mereka, berkata kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahu kepadamu berita gembira untuk seluruh bangsa. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Anggapannya Isa di kota Daud. Jadi kalau mereka memang Isa lahir pada saat itu, ya memang Isa itu lahirnya musim panas. Musim panas itu kalau di Eropa, Mei itu sudah mulai panas. Belum banget tapi ya. Nanti Juni, Juli panas. Puncaknya akhir Juni kira-kira. Agustus masih terasa panas. Jadi itu musim panas. Jadi saudara, ya ini juga kutipan juga dari Ensiklopedia Religious Knowledge. Jadi ensiklopedia pengetahuan agama itu. Jadi sungguh banyak tanggal perayaan yang terkait dengan kepercayaan dulu orang Mesir kuno. Orang-orang Brumalia, ya, perayaan Brumalia, kelanjutan dari perayaan Saturnalia itu perayaan memperingati kelahiran dewa-dewi mereka.
Itu yang Brumalia 25, 12, kemudian yang Saturnalia sebelumnya 17 sampai 24 Desember. Nah, perayaan menjelang akhir tahun serta festival menyambut kelahiran matahari baru 1 Januari. Bapak Ibu, jenengan lihat kalender 25-12 sama 1-1 itu harinya sama. Besok hari apa ya? 25-12. Hari Rabu kita. Nanti 1 Januari sama. Mengapa sama? Itu sama momennya. Sebenarnya kalau perubahan waktu itu sama saja. Jenengan itu saya sudah lama ngisi di sini, jamnya ya cek kuwi tetap. Ya, angkanya ya tetap itu. Jadi kalau saya pas ngisi subuh kayak gini ini, dulu itu loh jarum pendeknya tetap di 5 sampai di 6, di 5 jak dulu. Jadi esuke ndak ben, esuke wingi, esuke saiki, insyaallah esuke sesuke mana padha esuke jame ya padha ademe padha dingin. Ya. Jadi sholat subuhnya Senin sama Selasa sama Rabu itu sama saja, sama waktunya maksudnya. Jam jarume ya padha esuke. Ora subuh Senin esuk nanti subuh Selasa dadi sore ora ngono. Jadi jamaah sekalian, perubahan waktu itu sama. Allah menggerakkan bumi, dia gravitasi, dia rotasi, berputar pada dia revolusi mengelilingi matahari. Lahirlah waktu yang memutar, berlaku untuk seluruh dunia. Pertanyaan saya, kalau akhir Desember, ya, tanggal terakhir Desember, masuk ke tengah malam 12 setelah 12 menjadi 1 Januari. Itu menjelang 1 tengah malam tuh geger sak donya iki lho. Geger sak donya. Hura-hura kabeh. Ramene ra umum. Sak donya ora sak Indonesia tok. Padahal ya. Sehari sebelum itu padha-padha lek bengine, padha-padha jam 12 bengine. Sepipi. Yen sesuk niku malam Rebo ya. Nggih, dini hari jam 12 Selasa dini hari terus Rebo. Lihat nanti geger sak donya. Tapi jenengan lihat nanti titeni aja sehari sebelumnya. Ya, jadi Selasa dini hari sesuke Senin dini hari sesuke Selasa. Sepi. Terus jenengan bandingnya meleh. Ya, Rebo malam dini hari sesuke Kamis tanggal 2 Januari. Sepi ya. Kita ini jenengan nanti menjadi saksi. Kenapa tanggal itu gegeran sak donya? Jamaah sekalian, waktu itu berharga kalau punya momen namanya. Momen itu peristiwa tertentu yang bersejarah, yang bernilai tinggi terhadap waktu itu. Kita itu orang Islam kalau hari Jumat khususnya jam 12 sampai setengah 1 itu khusus waktu khusus. Momennya beda. Ya. Maka zuhurnya Jumat sama zuhurnya Kamis beda. Karena ada momen khusus di Jumat. Idul Fitri, Idul Adha momen khusus. Ramadan momen khusus. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya 25-12 itu dianggap momen khusus bagi mereka. 1-1 itu juga bagi mereka. Karena apa? Momennya 25-12 sama 1-1 itu sama. Kalau 25-12 itu dulu orang Mesir kuno itu peringatan kelahiran para dewa-dewa. Ya. Jadi Gusti Allah digawe di anak. Ya. Tanggal 1 Januari 11 itu ya sama sesungguhnya. Tanggal 1 Januari itu hari kelahiran Dewa Janus namanya. Dewa Janus sehingga bulannya disebut Januari.
Dewa Janus itu dewa yang dipuja-puja orang Yunani kuno, dewa yang bermuka dua, penjaga pintu gerbang dunia, pintu gerbang kerajaan. Bermuka dua, satu muka depan melihat bagian depan, bagian luar. Yang satu muka belakang, melihat bagian dalam. Ya, itu lahirnya 1 Januari menurut mereka. Nah, jadi kalau orang Islam ikut hura-hura menyambut 1 Januari, dia menyambut hari kelahiran Tuhan. Naudzubillah, astagfirullah, bertentangan sama al-ikhlas. Lam yalid walam yulad. Orang Islam enggak perlu ikut hura-hura merayakan 1 Januari. Bukan momen kita. Kalau 1 Hijriah silahkan, itu momennya orang Islam, momennya Nabi. 1 Hijriah misalnya. Nah, tadi Maryam tadi setelah hamil tanpa laki-laki dihujat masyarakat, akhirnya pergi Maryamnya. Pokoknya nyepi wis nyingkir lah itu. Dionek-onek iki sama pamane. Kowe wedok ra genah, ora ana lanangan iso meteng kok ndi? Sapa sing hamil iki? Dan sebagainya. Pokoknya dihujat. Suatu saat dia kelelahan, ya, dalam keadaan hamil tua dia. Kelelahan, kemudian istirahat di bawah pohon kurma. Ngeluh sama Gusti Allah, ya Allah, saya lapar ya Allah gitu. Terus Allah perintah ayat ini di surah Maryam ini. Dengan baca surah Maryam itu wasik itu sejarahnya beliau. Wa huzi ilaiki bi jid'in nahlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kamu goyanglah pangkal pohon kurma, dirok gitu ya bahasa Jawanya. Ke arahmu niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak. Kurma ini masak pada jatuh, nanti dimakan oleh Maryam. Sesaat kemudian Maryam melahirkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lahir ketika panen kurma. Kurma itu pohon yang membutuhkan panas, panen pada musim panas. Ya. Bukan Desember, bukan ada saljunya, bukan. Maka sekali lagi nggih, kadang-kadang masih ada orang yang persepsinya sama. Lho 25/12 ki lahir Kanjeng Nabi Isa. Kan jangan nabi banget. Kok kira memperingati ya, mikirnya ngono kuwi. Kaya kowe yen 12 Rabiul Awal ngaji mengeti kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada orang begitu itu salah. Ya. Jadi 25/12 bukan kelahiran Nabi Isa. Karena Nabi Isa lahirnya musim panas. Kemudian ketika dihujat, ini tentang kurma saya loncati aja. Maryam 30-33 nanti jenengan fokusnya saja. Ketika dihujat, Maryam cuma gini. Kowe takok anakku bayi iki. Nanti dia yang jawab. Jadi Maryam dionak-onak kayak gini, itu dia diem aja, dia cuma bilang biar bayi saya yang jawab. Ini jawabannya Nabi Isa ketika bayi dia bilang begini. Ya. Aku ini hamba Allah, memberi kitab, menjadikan aku nabi, menjadikan aku seorang yang diberkati di mana aku berada, memerintahkan kepadaku untuk sholat, zakat, birrul walidain. Wah, itu ajarannya kan Nabi Muhammad juga kan gitu. Masya Allah. Ya. Dia tidak menjadikan aku yang sombong dan sebagainya. Saya bagian terakhir ini sebenarnya kalau ini mukjizat ini sudahlah semua banyak yang kenal. Ini yang tadi saya sebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Laqad itu sungguh lam taukid tadi. Dibaca pendek ya laqadnya ya. Artinya sungguh. Qad artinya inna sungguh. Inna sesungguhnya. Sungguh sesungguhnya. Artinya tenanan. Ya, sungguh sesungguhnya kufur orang yang mengatakan Allah itu Isa. Itu Al-Maidah 17, nanti sama persis dengan Al-Maidah 72 awalnya. Nanti lengkapnya dibaca sendiri ya.
Ini terjemahan lengkapnya. Ya. Ini yang lain Al-Maidah 18 ayat berikutnya. Ini yang tadi saya sebut 72 ini. Sama. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam ila akhirih. Ya, sungguh kafir orang mengatakan Isa Tuhan. Faqalal masih padahal Isa mengatakan ya Bani Israil, ubudullah, nyembah Gusti Allah, Rabbi wa Rabbukum, itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Jadi Nabi Isa dan ibunya tidak pernah memerintahkan Bani Israel menyembah dia, menganggap dia Tuhan, menganggap dia anak Tuhan, ibu Tuhan, enggak ada. Tidak ada. Ada dan seterusnya. Terakhir sama sekalian ini tak loncati aja karena ada sesuatu yang sangat menarik. Ya. Ini laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalasah. Sungguh kafir orang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga itu. Saya menyampaikan ini. Ini bukunya saya bawa. Saya sengaja bawa. Ini saya dulu belinya waktu masih di Inggris. Nah, masih ada tanggalnya. Tak tulisi waktu itu Nottingham, UK, United Kingdom 11/6/1994. Jadi saya belinya tanggal 11 Juli 1994. Saya mau persiapan pulang saat itu. Terus dikasih tahu ini ada buku baru, cetakan baru terbit, bukunya bagus. Kemudian saya beli titip teman, maka belinya di Nottingham. Ya. Kalau harganya masih tercantum di sini, 23,95 pound sterling. Pound sterling itu sekarang kira-kira 20.000 atau lebih lah, 22 atau berapa sekitar itu. Jadi katakanlah ini 24 lah, dibulatkan 24 pound sterling kali 20.000 kata. Ya 500-an lah. Harga tahun 94. Ini luar biasa, maka saya singkat aja sebagai penutup ya. Judulnya The Five Gospel, itu 5 Injil. Di atas The Search for the Authentic Words of Jesus. Penelitian tentang kalimat asli Nabi Isa. Mereka menyebut Yesus. Ya. Walaupun beda, kita nyebutnya dengan Isa. What did Jesus really say? Jadi kalau Yesus dianggap mereka Isa, apa yang sesungguhnya Isa katakan? Dengan kata lain, meneliti Injil sekarang, sing asli seberapa dan sebagainya. Buku itu menarik, ya. Ini saya sampaikan kesimpulannya dulu. Ini kesimpulannya. According to the seminar, buku ini hasil penelitian bertahun-tahun diseminarkan. Seminarnya kalau nggak salah 1985 seminarnya. Bukunya terbit 94. Jadi mungkin proses ngolahnya ini 9 tahun. Nanti penelitiannya bertahun-tahun juga oleh para pakar Injil. Nah, according to the seminar, jadi menurut kesimpulan seminar itu, no more than 20% of the saying attributed to Jesus were uttered by him. Tidak lebih dari 20% ucapannya itu disandarkan ke Isa. Ya. Jadi Injil asli dulu kepada beliau. Kemudian ternyata yang sekarang ya sing asli katakanlah ya 20%. Yang sisanya ya mbuh wis ngendi pokoknya. Karena ini menariknya buku ini ditulis dalam 4 warna. Nanti kalau warna merah undoubtedly said this something very like it. Jadi kalau warnanya merah itu betul-betul ucapan Isa. Mereka menyebut Yesus. Kemudian kalau pink itu mungkin, maka mungkin ini jawaban Isa. Kalau pink.
Kalau Gray itu Isa tidak mengatakan itu, tetapi idenya memang mirip itu. Itu bukan kalimatnya Isa, tapi idenya mirip. Yang hitam itu tidak sama sekali. Ucapannya ya tidak, idenya ya tidak. Jadi gaweannya anyar-anyar itu. Jadi yang merah itu terakhir, ini contoh yang merah. Ini sangat bagus ini. Ini ajaran Kanjeng Nabi Isa. Sesuai dengan Quran. Congratulations you poor. Selamat ya, kamu jadi orang miskin. God's domain belong to you. Ya, jadi kekuasaan Allah, pemilikan Allah itu nanti untuk kamu. Selamat ya, kamu miskin. Tapi kamu jangan khawatir. Nanti Allah yang mencukupi kamu. Ya. Yang mencukupi Allah itu kamu. Ya. Kurang makan, selamat ya, kamu kelaparan, kurang makan. Jangan khawatir, nanti Allah yang kasih makan kamu. Itu maksudnya begitu. Congratulations you hungry, selamat ya kamu lapar, ini yang nomor 2. You will have a feast. Selamat ya kamu lapar. Tapi jangan khawatir, nanti akan kamu dapat makanan banyak dari Allah. Congratulations you have weep now, ya. Selamat ya kamu sedih, hidup rekoso, weep itu maksudnya. Selamat ya, kowe uripnya penuh problem, penuh stres ya. Selamat ya, kamu penuh stres. Mumet nang dunya. Pusing. Selamat ya, selamat. Tapi jangan khawatir, you will love. Kamu akan suatu saat akan tertawa. Allah akan memberi kamu kesenangan sehingga kamu tertawa. Selamat ya, kamu sedih. Ya istilahnya gitu. Tapi jangan khawatir, Allah akan membahagiakan. Ini sama persis dengan ayat kita semua hafal. Apal ayatnya tapi nggak ngerti mudeng apa mubeng di sini nanti. Mudeng apa mubeng? Surah Al-Insyirah. Ada yang tahu nggak? Al-Insyirah yang dikaitkan dengan ngendikannya Kanjeng Nabi Isa. Ayatnya gimana? Al-Insyirah itu alam nasroh itu alam nasroh. Apal sedaya nggih alam nasroh alam nasroh. Di ayat itu ada inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Dibaleni ping pindho lho di ayat itu. Inna ma'al usri. Sesungguhnya bersama kesulitan yusra ada kemudahan. Di samping kesulitan ada kemudahan. Sekali lagi, di samping kesulitan ada kemudahan. Dibaleni ping pindho di ayat itu. Ya. Kalau sekarang lagi rugi badi, wah dodolan ora payu-payu. Badine mung sithik tok 100.000 tok. Ya, sulit Pak zaman sekarang. Ono online shopping sehingga ya susah. Ya. Jangan khawatir suatu saat akan dapat keuntungan kamu. Ini kalimat yang sangat menghibur. Faida lanjutkan. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Apabila kamu telah selesai melakukan satu urusan, teruskan melakukan urusan berikutnya. Faida faragta fansab. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu farghab, kamu berharap. Harapan itu kepada Allah. Maka kalau berbuat baik harapannya kepada Allah. Jangan mengharap orang yang kamu baiki itu membalas kebaikanmu. Ada orang datang ke rumah minta-minta, kita kasih 5.000 ya. Terus kita bilang sama dia, "Mbok jeng ben meleh yen mriki mbeto gula sekilo ngene." Lah kula sakniki nek sampean 5.000, sesuk nggo gula sekilo nggih. Nah. Golek bathi gula sekilo ki regane piro saiki 17.000. Astagfirullah. Oh kowe ulang tahun ya tak kei hadiah ya. Tak kei hadiah. Iki hadiah 200.000 lho nilainya. Ya. Selamat ya ulang tahun ya hadiah. Tapi ingat, cobain yang aku ulang tahun kowe ngek aku gendi. 200 selawe aja 200 golek bathi. Ya. Oke, aku sesuk teko anu ya, mantu kowe lak mantu to. Ya wis aku teko ning mantenane anakmu teko. Tak sumbang ya. Aku wae 300 lho, 300 lho.
Gantian ya sampeyan yen aku mantu kowe ganti ngongku. 350 nyumbang. Astagfirullah. Jamaah itu dilarang dalam Quran. Wala tamnun tastaktsur. Jangan kamu memberi dengan harapan akan mendapat balasan yang lebih. Nggih. Kita masak ngeki tanggane. Dhe ngrasake masak aku ya Dhe. Kei ngarep kei mburi kei kanan kei. Tapi batin ngarep-arep mengharap. Sampeyan yang dhek masak ganti. Atau yang orang ngarepan ngomong sisan, "Dek, sampeyan aku gantian ya, aku tak ngrasake masak kamu ngono." Tolong itu tidak diajarkan dalam Islam kayak gitu itu. Ya. Mengharapnya kepada Allah bukan kepada orang yang kita perbaiki. Yen kowe ngeki, kowe kudu ngeki aku ganti yo. Wong matur nuwun barang gitu loh. Itu kebanyakan orang kayak gitu itu. Dan Islam enggak ngajarkan begitu. Kalau kamu sudah berbuat baik kepada orang, ya udah saya berbuat baik karena Allah, karena diperintah Allah, terserah kowe bales ra urusan. Aku mengharapnya kepada Allah, Allah kasih ridho saya, Allah kasih pahala saya. Udah. Kowe ngeki ganti orang yang ganti ya urusan. Itu kalau memberi beda dengan meminjam. Yang meminjam kudu dibalekke jenenge meminjam. Meminjam uang, meminjam barang itu dibalekke nek rampung. Ya. Wis rampung ndak balekke gitu. Ora mbak bablas malah digadekke. Ini motor bablas ning pegadean. Astagfirullah. Makanya hutang itu sangat berbahaya. Tapi kalau jenengan punya cukup, orang minta hutang yang kasih dalam batas tertentu ya, siap-siap aja niat ya. Yen kowe reso bayar wis rasa dibayar. Sip. Ngaten mawon nggih, Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup kanthi hamdalah, alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.